Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Dito Saputra. Di sini, ya pertama Dito Saputra dengan NIM 20050409438. Ya di sini kita masukkan dari video-video ya video-video kita lagi. Kali ini kita mau ngebahas mengenai praktikum routing statis ya. Jadi nanti di sini kita seperti biasa, seperti beberapa video sebelumnya, kita bakal simulasi menggunakan aplikasi Cisco untuk mensimulasikan bagaimana routing status itu. Oke, biar nggak lama-lama sama biar nggak panjang-panjang videonya, kita langsung aja ya. Jadi pertama-tama, step pertama kita itu kita buat apa bentuknya? Rangkaian map seperti ini. Caranya gimana? Uh, Gampangannya pertama kita pilih router, kita pakai router yang PT router ini ya. Kita bikin router 1, lalu router 2, router 3 sini, oke. Sudah, lalu kita pilih PC kita PC 1, PC 2, PC 3. Dan juga ada server 1 sama server 2. Nah, untuk kabel yang kita pakai untuk menyambung antara PC ke router sama server ke router, itu nanti kita pakai kabel yang ini, yang copper crossover. Sini kita pilih fast ethernet 0, di sini ke fast ethernet 0. Lalu yang kedua ini fast ethernet 0, kita bentar, salah. 0 ke ethernet nih. Nah. Oh ya benar. Lalu dari sini fast ethernet 0 ke fast ethernet 0. Dah. Lalu juga dari server sini server ini dan satu. Dah. Sedangkan untuk dari router ke router kita pakai yang ini, serial DDA. Dari router pertama kita pilih serial 2.2/0 ke sini ke 2/0. Lalu dari serial sini 3 di sini pilih yang 2. Bentar, salah. Dari sini ini pilih kita 3, di sini kita pilih yang 2. Lalu di sini kita pilih sini yang 3, di sini kita pilih yang 3. Oke, sudah. Loh, di sini kok kenapa sini ininya hijau tapi sininya kok merah? Caranya kita buka di tab router ya. Di bagian config, di bagian ini kabel-kabel sambung itu kita nyalakan dulu ya. Ini kan pertama kan centangnya kan nggak centang ya, kita centang. Nah, hijau kan di sini juga nyalakan di sini. Dan satu aja karena kita satu doang. Nyalakan. Nah, ini kan karena serialnya dua-duanya yang serial 2 sini sama serial 2 ini juga udah nyala ya. Jadinya mereka hijau. Lakukan semuanya di router-router lainnya. Kan. Sudah. Oke, sudah. Setelah kita berhasil membuat petanya, waktunya kita memasukkan IP dan IP dan yang lain-lainnya. Nah, untuk PC-nya bisa dari sini. Untuk PC 1 kita menggunakan IP-nya address-nya seperti ini dengan satu password seperti ini, default gateway seperti ini. Kita sih cuma sampai default gateway aja ya. Lalu untuk PC 2 bisa dilihat seperti ini. Ini 2. PC 3-nya seperti ini. Oke, udah. Nah, lalu kita isi routernya. Routernya kan kita untuk fast ethernet 0 ini yang nyambung ke PC 1, kita dengan IP-nya 62 sama 192. Untuk yang buat PC 2-nya kita 126.192. Nah, sekarang kita lihat yang buat PC 3 itu ini IP address-nya 254.28. Oke, udah ya. Mungkin nanti sama aku kasih, kalau bisa aku taruhin gambar deh, gambar map yang aslinya dari artikelnya. Lalu untuk routernya menyambungkan dari router 1, router 2, router 3. Ini kita cek serial 2 ya. Ini untuk menyambungkan dari router 1 ke router 2. IP address-nya kita biar gampang kita pakai 1212 karena kita dari IP 1 ke dari router 1 ke router 2. Dengan subnet masknya 255.255.255.0.
Terus buat nyambungin ke router 3 kita pakai 131313. Kenapa 13? Karena kita router 1 ke router 3. Biar gampang ya. Oke, ini serialnya ya udah ya. Cek di router 2, serial 2 12122.2. Kan tadi kan kalau tadi ini satu karena ini dari satu. Sedangkan kalau yang ini titik 2 yang belakangnya karena kita dari router 2. Untuk itu kita cek serial 3-nya 232323. Kenapa 23? Karena kita dari router 2 ke router 3 titik 2 dengan subnet masknya sama 255.255.255. Terus router 3 ini kita pakai IP addressnya 137.3.3. Karena kenapa 13? Karena dari router 1 ke router 3. Titik 3 kenapa? Seperti yang dijelaskan di tempat kedua tadi kan ya, itu karena ini punya router 3. Lalu serial 2 sama serial 3 ini karena nyambungnya ke router 2. Jadi 23.23.23.23.23.3. Status pathnya sama semua. Lalu kita isi servernya. Servernya IP-nya bisa dilihat seperti ini. 33.33.33.1 dengan status pathnya 255.255.255.0. Default gateway-nya 333.33.33.3. Lalu untuk bagian server 2, IP config-nya seperti ini. IP address-nya 43.43.43.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0 dengan default gateway 43.43.43.3. Nah, setelah kita sudah membuat ini ya, sudah membuat mappingnya juga sudah mengisi IP-nya. Sekarang kita mengisi untuk ininya, routing statiknya. Nah, ya. Kalau untuk ini kan di sini kan yang di map pertama kan sudah isinya nih ya. Asik. Kalau misalkan kalian pertama kali buat nih ya. Kalau pas mulai dari kosongan itu nggak ada. Jadi kayak gini jadi pertama itu. Nah, kosong. Cara namanya gimana? Kayak tadi kita masuk ke statik di sini. Nanti kita isi di sini. Nah, kita coba isi ya. Kita coba isi untuk yang router 1, ini yang pertama. Kita di networknya itu 192.168.1.128 dengan maskingnya 255.255.255.128. Lalu next hopnya ini kita isi 12.12.12.2 dengan anggapan ini untuk menyambungkan ke router 2. Nanti kita isi terus ya. Justru kita isi ini lagi ini hapus dulu semuanya. Karena 33.33.33.0 dengan maskingnya 255.255.255.0. Next hopnya itu ke 3.13.13.3. Kita add. Lalu yang satu lagi ini buat server 2 ya. Yang tadi ini yang 333 ini buat ke server 1 tadi ini per 1. Nah, ini kita ganti ke 443 dengan anggapan untuk berangkat ke server 2. Nah, udah. Tuh, nanti router 2, router 3 juga di sisi seperti itu tuh. Nanti Mimin coba kasih ininya deh, kasih gambarnya sini apa aja yang boleh masukkan ada tabelnya. Nanti kayak gini nantinya. Ini yang buat router 2 ini. Lalu untuk router 3-nya juga ke statik. Nah, ini gini. Ini kenapa cuma 2? Karena dia buat ini doang. Buat ngambil dari router 1 sama router 2. Oke, sudah nih ya. Kalau setelah kita selesai bikin ininya ya, mapnya ini ya, waktunya kita percobaan. Ini kita hapus dulu. Percobaannya kita seperti biasa kita pindah ke simulation. Seperti biasa, kalau pertama kali pakai ini ya, pertama kali pakai Cisco, kita klik ini dulu biar hilang. Lalu edit filter kita nyalakan ICMP doang. Nah, yang pertama kita coba dulu dari PC 1 ke PC 2 ya. Kita pakai simbol PDU, kita pilih PC 1 ke PC 2. Kita nyalakan step by step. Set. Dia akan dari PC 1 ke bak 1, dibawa ke PC 2.
Lalu kita bentar. Nah, ya, balikkan lagi ke PC router, lalu kembalikan lagi ke satu. Oke, artinya selesai. Sudah ya, kita delete. Lagi kalau misalkan kalian pertama kali pakai Cisco, mungkin Cisco kalian tampak seperti ini kan ya. Itu kita sini kan ada gambarnya, panah kita klik, set, ya bisa lihat ini baru kita delete skenario nya. Jadi kita coba dari PC 1 ke PC 3 nih, kita coba nih lintas router ya. Set. Kita buang ke PC 1 dulu, router 1, di transfer dari router 1 ke router 2, set, set, kita kasih ke PC 3, diterima ke PC 3, dikembalikan lagi lewat router 2, dibuang ke router 1, set, sudah, terus dibuang lagi akhirnya ke PC 1. Oke, sudah. Lalu waktunya kita coba ke server ya. Kita coba dari PC 1 ke server 1 nih, coba. Set, 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 set. Dan ya, kita dari PC 1 kita buang ke router 1. Dari router 1 kita buang ke router 3. Nah, dari router 3 ini baru kita kasih ke server 1 di sini. Terus kita lihat, bentar. Nah, setelah itu dikembalikan lagi melewati router 3, dibuang lagi ke router 1, terus kembali lagi ke PC 1. Ya, udah. Sekarang kita mau coba kemana lagi? Kita coba ke ini deh, ke server 2 deh ya. Kita coba server 2. Set, set, jalan-jalan. Seperti tadi, dibuang ke router 1 dulu, ke router 3, baru ke servernya, server 2. Udah, kita kasih buang lagi ke router 3. Lalu kita buang ke PC1, router 1 dulu, baru dibuang ke PC1. Nah, centang. Berarti berhasil. Terus sudah dia ke server-server. Sekarang kita coba kita coba nih. Ini kan coba dari PC 3 ke PC 1 ya. Set, coba. Set, nyampe ke router 2, dibuang ke router 1, nyampe ke PC 1. Itu. Sekali lagi ya, dikembalikan ke router 1, terus dikembalikan lagi ke router 2 lagi, baru nyampe lagi ke PC 3. Nah, sudah berhasil ya, centang. Yang kita coba lagi dari PC 3 ke PC 2 ya. Coba. Set, set. Ya, seperti tadi dibuang ke router 2, lagi dibuang ke router 1, lalu dibuang ke PC 2. Udah, dikembalikan. Set. 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 Nah, jalan. Sekarang kita coba kita coba ini nih. Dari server. Kita coba dari server 1, kita buang ke server 2. Kita coba. Bisa nggak? Set. Nah, dari server 1, video yang dibuang ke router 3, lalu dikasih ke server 2. Dan ya, diterima, dikembalikan lagi ke server 1. Berarti berhasil. Berhasil. Nah, sekarang kita coba dari server 1, kita buang ke PC 1. Set. Jalankan. Router 3 kayak tadi jalannya, router 3 buang ke router 2, router 1, baru nyampe ke PC-nya. Terus dikembalikan lagi dengan jalur yang sama. Nah, ini nih, mereka ini nih nggak bakal bisa jalan misalkan dari router 1 atau 2, dari router 3 ke router 1 terus sampai ke tujuan atau mungkin dan semacamnya itu kalau kita dari dulu. Kita coba dari PC server 1 ke PC 2. Kalau misalkan kita cuma bikin mappingnya tadi nih ya, terus kita nggak bikin terus routing statiknya tadi, nggak bakal jalan PDU-nya. Mereka itu baru mau jalan kalau misalkan kita sebagai apa ya bahasanya, adminnya lah ya, otaknya itu mengajari ke sistemnya tuh lewat mana aja gitu loh. Aku tuh nanti ngirim PDO-nya tuh lewat jalur mana gitu. Kalau nggak diajarin mereka nanti ya diem aja, silang-silang di sini gitu, diem doang. Kita coba dari server 1 ke PC 3 terakhir. Set, dibuang router 3, dibuang dulu ke router 2 karena kan dari sini. Itu kebuang ke PC 3. Nah, sudah nyampe, kembali ke router 2, dibuang router 3,
terus dibuang lagi baru ke server 1. Sudah selesai. Nah, setelah kita selesai nyoba pakai PDU, sekarang kita coba lagi nih pakai tracer, pakai CMD. Itu dengan cara pertama kita buat dulu ke real time dulu ya. Kita kembali ke real time. Kita mau pakai dari PC 1. Misalkan, ini bekas tadi nih nyoba ini. Misalkan kita mau ke PC 2. Kita search, terus IP-nya PC 2 berapa? 192.168.1. Berapa tadi? 65 kalau nggak salah. Enter. Set. Oh, berjalan. Sekarang kita coba tracer 192.168.1. Apa masih diganti? 253 kalau nggak salah. Set. Oh, berhasil. Sekarang kita coba ke server 1. Chart. Jadi berapa server 1? 33.33.33. Apa tadi? 3 nggak salah ya? Oh ya 3 benar. Nah, berhasil kan? Sekarang kita coba ke yang server 2. Tracer 43.43.43.3. Nih, berhasil. Terus sudah kita coba dari PC 3. BTW untuk komennya ini dengan cara salah. Kita buka ini misalnya ini kan masih 3 ya. Yang tadi misalkan tadi nggak dengar yang PC 1, kita buka dulu ininya lalu masuk ke desktop, kita pilih command prompt. Rumusnya tracer TRACERT. Nah, di situ kita masukkan IP tujuan kita. Ini kita mau ke PC 1. 192.168.1 ya. Nah, set. Nah, hasil. Ini jalurnya dari 25. Ini dari sini dibuang ke router baru ke sampai sini. Terus kita mau coba ke PC 2. 192.168.65E 1.65. Nah, berhasil. Sekarang kita mau ke server 1. Tracer 33.33.33.3. Enter. Berjalan. Sekarang kita coba ke server 2. Nah, jalan. Itu kita coba tadi kita coba servernya. Kita pakai server 1 aja ya. Command prompt. Kita mau buang ke server 2. 3. Set, cepat ya, langsung dibuang. Set, bisa. Sekarang kita mau ke P1. 192.168.1.1. Set. Nah, ini jalannya. Dari server dibuang ke router baru dibuang ke PC-nya. Sekarang ke PC 2. PC 2 ya, PC 2. 192.168.65. Oh, salah IP. 168.1.1.65. Nah, bisa jalan kan. Terus yang terakhir kita coba ke versi 3. 192.168.254. Salah IP lagi guys. 192.168.1.254. Nah, baru bisa. Oke. Itu guys, itu tadi simulasi simple cara membuat simulasi routing statik. Oh ya, note buat kalian yang misalkan nyoba ini atau mungkin yang pertama kali pakai Cisco mungkin ya. Nanti mungkin sewaktu kalian setelah bikin map, setelah ngisi IP-IP-nya, setelah ngisi statiknya, terus pas kalian coba pakai PDU misalkan dari PC 1 ke server tiba-tiba berhenti di router atau berhenti di mana dengan tanda silang, itu bisa dibilang apa ya? Kalau misalkan kalian sudah benar masukinya, sudah sesuai dengan apa yang perlu dimasukkan, ya itu berarti masalahnya di Cisco-nya. Karena memang terkadang itu nanti misalkan kalian sudah benar tapi Cisco-nya masih nggak baca, biasanya mungkin karena masih loading kan ya. Itu mungkin kalian hapus skenario-nya, kalian coba lagi. Mungkin setelah satu atau beberapa kali nanti
bisa jalan ya. Itu kalau misalkan kalian sudah benar masukin IP-nya, masang kabelnya di mana, masukin yang lainnya, masukin statusnya sudah benar loh ya. Itu. Tapi kalau masih error biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata eh misalkan kalian sudah misalkan kalian nyoba dari simpel BDO dari PC 1 ke PC 2 aja berhenti di PC 1, ya coba cek lagi jangan-jangan ada yang salah di PC 1 kalian atau mungkin di tempat-tempat yang lain. Nah, oke. Mungkin itu aja simulasi simple simulasi routing statis. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian saya, terima kasih.